Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lovita Febriana dengan NIM 2110542024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya di bab 1 yang berjudul Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 sampai 2023. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka tidak lepas dari permasalahan perekonomian. Satu di antaranya yang menjadi masalah ekonomi di Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan, secara absolut, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, karena pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, sampai sekarang, kemiskinan menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh negara. Berdasarkan data BPS, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan kedua tingkat kemiskinan terendah dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, dengan rata-rata tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sampai 2023 berada di angka 5,92% sampai 6,63%. Kemudian, di 19 kabupaten atau kota yang berada di Sumatera Barat, rata-rata tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kemiskinan nomor 1 tertinggi, yaitu berada di angka rata-rata 13,72% sampai 15,52%, yang berarti Kepulauan Mentawai berada di tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan kepulauan atau kota lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga Kepulauan Mentawai ini dikategorikan sebagai daerah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan terdepan. Berikut ini merupakan grafik persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 sampai 2023. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase tingkat kemiskinan di Kepulauan Mentawai mengalami perubahan dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Di tahun 2014, rata-rata tingkat kemiskinan berada di angka 14,96%, sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 13,72%. Walaupun mengalami penurunan, tapi persentase tingkat kemiskinan masih berada di atas 10%, yang artinya masih diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai memiliki sumber daya alam yang mendukung pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Akan tetapi, akses menuju ke Kepulauan Mentawai cukup sulit sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, maka akan mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat di negara-negara Asia dan Afrika Sub-Sahara menurut OCHI tahun 2023. Rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan, maka kontribusi pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Michalak dan Fibostok pada tahun 2019. Besarnya tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari nilai indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut ini merupakan grafik indeks Gini di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 sampai 2023. Berdasarkan grafik di atas, untuk melihat ketimpangan pendapatan maka bisa menggunakan data indeks Gini. Dari tahun 2014 sampai 2023, indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai terjadi fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014, indeks Gini berada di angka 0,309, tetapi di tahun 2015, indeks Gini mengalami penurunan yaitu 0,28. Pada tahun 2016 sampai 2017 kembali meningkat di angka 0,31 sampai 0,309. Begitupun di tahun berikutnya, pada tahun 2018 sampai 2023, indeks Gini mengalami perubahan pada angka 0,23 sampai 0,336. Indeks Gini rasio tertinggi berada pada tahun 2019 di angka 0,336 dan terendah di angka 0,233. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor terhadap tingkat kemiskinan.
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan yang rendah dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Tetapi di saat tingkat ketimpangan tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di negara Afrika Sub-Sahara menurut OCHI tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontributor yang berpengaruh signifikan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, menurut Adelie dan kawan-kawan pada tahun 2020. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 sampai 2023. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami fluktuatif dari tahun 2014 sampai 2023, yang hanya pada tahun 2014 yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir, yaitu berada di angka 5,58%. Angka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai min 1,85% pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 sampai 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat di angka 2,87% sampai 4,94%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu di angka 4,04%. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diteliti lebih dalam seberapa penting ketimpangan pendapatan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di studi kasus Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2014 sampai 2023. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Manfaat penelitian yaitu bagi peneliti untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Bagi instansi, yaitu dapat menambah informasi dan wawasan terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas yang ingin mencari tahu lebih dalam mengenai tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah, yaitu untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan evaluasi berdasarkan pengaruh ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adalah presentasi tugas metodologi penelitian di bab 1 saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.